Bincang interaktif kebahasaan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat Biner semuanya? Kali ini kita bertemu lagi di episode kedua Biner Bahasa 2024. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada Zikri Ardan. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Halo teman-teman semua, aku Zikri Ardan yang kuliah di UIN Jakarta, Fakultas Riset Islamia. Dan kebetulan Kak Zikri ini juga teman seangkatan juga nih di Duta Bahasa 2024. Nah, kenapa kita akan membahas puisi bersama Kak Zikri? Karena Zikri Ardan ini sering sekali nih mengikuti lomba-lomba puisi dan menjuarainya. Jadi kita mengundang narasumbernya juga nggak main-main. Sebelum itu kita pengen jargon dulu nih Kak. Jadi kalau misalkan saya ngomong Biner Bahasa, kita bareng-bareng bincang interaktif kebahasaan. Oke. Bareng-bareng ya, Biner Bahasa, bincang interaktif kebahasaan. Oke. Oke, lanjut kita ke materinya nih. Materinya itu tentang puisi. Nah, siapa nih teman-teman yang suka membaca puisi atau punya ketertarikan yang lebih terhadap puisi? Nah, kita langsung aja nih bahas puisi itu apa sih Kak sebenarnya? Puisi itu karya sastra tentunya kan, karya sastra yang dimana ini karya sastra untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga pengalaman dari seorang penyair menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Itu adalah puisi. Jadi puisi itu adalah ungkapan perasaan, pikiran yang diungkapkan dengan tulisan-tulisan yang indah, betul ya Kak Zikri ya? Nah, kalau misalkan puisi itu sendiri sebenarnya memiliki makna-maknanya tersendiri ya Kak, setiap puisinya tersendiri? Setiap puisi selalu punya makna tersendiri. Contohnya kita mungkin bahas puisinya Chairil Anwar nih. Ya. Puisi Chairil Anwar itu kan sangat kental dengan nuansa percintaannya, betul sekali. Nah, masih banyak lagi nuansa-nuansa lain dalam puisi, betul sekali Kak Zikri. Nah, kalau dari Kak Zikri itu sebenarnya ciri-ciri puisi itu apa saja sih Kak? Ciri-ciri puisi tentunya dia ini memiliki bahasa yang indah ya, menggunakan majas ya. Nah, itu puisi itu selalu kita temukan menggunakan majas, jadi nggak langsung secara makna aslinya gitu. Nah, itu bahasanya tuh memiliki imajinasi yang tinggi. Kadang kita untuk memahami kata-kata dari puisi itu kita harus berpikir, merenung terlebih dahulu, karena memang memiliki bahasa yang sulit, luar biasa tinggi gitu ya, untuk kosakatanya. Jarang kita temukan gitu sebagai orang awam apalagi gitu kan. Nah, itulah puisi, dan biasanya memiliki rima. Ya. Nah, apa itu rima? Jadi rima itu mungkin di bagian akhirnya sama ya, gitu ya Kak. Misalkan huruf vokalnya A, lalu berima A gitu. Ya. Tapi kadang strukturnya juga bebas. Betul. Itu puisi. Dan itu sebenarnya berima itu menjadi salah satu keindahan dari puisi itu juga. Betul. Jadi salah satu ciri-ciri puisi supaya terlihat indah dan terbaca dengan indah. Nah, mungkin juga dari Kak Zikri sering sekali ya menggunakan diksi-diksi yang tadi kata Kak Zikri jarang digunakan oleh kebanyakan orang. Jadi kalau misalkan di puisi itu sebenarnya teman-teman, kita itu jarang melihat, oh ini tiba-tiba ada makna baru, ada kata baru yang kita nggak tahu maknanya ya. Betul, selalu kayak gitu. Dan itu menjadi salah satu hal yang kayak, wah itulah gunanya puisi, supaya kita lebih tahu banyak lagi kosakata di Indonesia juga. Ya, kosakata bahasa. Betul sekali. Selanjutnya Kak Zikri, mungkin kita akan membahas unsur dalam puisi nih. Kalau unsur dalam puisi pasti sudah gampang nih, tema, latar, lalu juga ada penggunaan diksinya dan semacamnya ya. Gaya bahasa dan sebagainya lah. Nah, mungkin kita bahas selanjutnya lagi, yaitu gimana sih Kak kalau misalkan baca puisi itu? Karena kita juga mungkin akan berfokus terhadap pembacaan puisi itu. Nah, untuk pembacaan puisi tentunya kita harus bisa memahami terlebih dahulu, memahami apa sih maksud si penulis puisi ini menyampaikan atau menuliskan puisinya gitu kan.
pasti ada maksud di balik, ada filosofi di baliknya. Kita harus pahami apa maknanya, kita baca berulang kali, kita identifikasi dari puisi tersebut apa sih unsur-unsurnya, dan makna yang ada di dalamnya itu sebetulnya seperti apa. Lalu kita membayangkan, mengimajinasikan suasana yang sebetulnya dihadirkan oleh si penulis puisi itu seperti apa. Jadi kita harus memahami dulu suasananya apakah itu sedang marah, apakah sedang kecewa atau sedih. Itu kita pahami terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami dari puisi, kita membacakan puisi itu perlu menggunakan teknik vokal. Oke, teknik vokal nih. Ya. Berkaitan dengan intonasi, betul? Intonasi, betul. Jadi kita pahami, jangan sampai kita membacakan puisi ya flat aja gitu. Jadi benar-benar flat yang datar terus. Itu orang-orang pun bakal bosan gitu. Kayak lagi baca buku mungkin kan. Nah itu kalau baca puisi tentunya berbeda. Perlu ada irama di situ. Irama, kita intonasi tinggi rendahnya seperti apa, karena kan kita menyampaikan emosi ya, Betul. menyampaikan ekspresi kita. Kalau memang marah ya nadanya marah, jangan sampai ketika kita membacakan puisi tentang marah tapi kok suaranya kecil banget gitu kan. Mau bagaimana si audiens bisa merasakan keindahan puisi itu gitu kan. Makanya penting intonasi. Selain dari intonasi pun perlu ada yang namanya jeda. Oke, jeda ya. Itu biasanya setiap bait ya kayak, atau pergantian mungkin ya, pergantian dari, kan pasti setiap puisi itu ada misalkan bercampur aduk nih, ada yang suasana marah kah atau suasana sedih. Mungkin jeda ini juga salah satunya di antara hal-hal tersebut kali ya. Nah, jadi nggak menentu ya, nggak harus dari per baris atau per bait, enggak. Tapi jeda itu kita kan tadi di awal udah kita pahami dulu nih puisinya. Nah biasanya ada kalimat-kalimat yang marah-marah doang gitu kan. Nah itu ketika sudah mau berganti suasananya, mau berganti emosinya, barulah ada jeda di situ. Oke. Atau jeda itu kita mainkan tergantung bagaimana kita bisa, oh ini cocok nih buat kita berhenti di sini. Nah, itu tergantung kita aja, sesuai rasa kita. Karena sebetulnya puisi itu nggak ada benar salah, karena subjektif nilainya. Betul. Nggak ada benar salah dalam membacakannya. Yang penting maksudnya tersampaikan dan audiens pun merasakan hal itu sebagai suatu keindahan gitu kan. Itu pertama. Terus volume. Oke. Jadi selain tinggi rendahnya suara, itu volumenya pun ada yang kencang, ada yang benar-benar rendah. Bahkan selain dari volume pun perlu kita pahami tentang temponya. Tempo. Ya, temponya itu apakah cepat, apakah lambat. Oke. Nah, kadang ketika kita supaya membacakan puisinya dengan indah, kita bacakan 3 baris, 4 baris itu sekaligus kan, tanpa jeda. Jadi temponya itu benar-benar cepat supaya orang-orang gitu, kerasa ini lagi memuncak nih gitu kan. Ini artinya pesan yang ingin disampaikan ada banyak dan itu pengen audiens merasakan hal itu gitu. Makanya diekspresikannya dengan membacanya secara cepat. Nah itu Dan itu biasanya ketika emosi marah yang ya. lagi tinggi-tingginya, biasanya menggunakan tempo yang cepat ya, supaya audiens atau penonton itu dapat merasakan, oh ini loh lagi emosi yang sedang tinggi-tingginya, seperti itu. Ya itu tadi tentang vokal. Yang ketiga tentang ekspresi. Oke. Di situ ada mimik. Nah itu kita memainkan mimik kita. Yang sampai ketika marah ekspresinya kayak lagi sedih gitu kan, nggak mungkin, nggak sinkron. Makanya mimik kita harus kita mainkan gitu. Pahami dulu puisinya dan kita pahami dari setiap baris itu bagaimana mimik yang cocok untuk kita tunjukkan gitu kepada audiens ketika membacakan puisi. Dan itu
mimik pun perlu kita pelajari gitu. Makanya penting ketika sebelum mau baca puisi senam muka dulu. Oke, senam muka. Muka ya pokoknya Biasanya nih ya, gitu ya. dengan nggak usah takut jelek. Betul. Kalau misalkan kita senam muka itu biasanya udah nggak usah takut jelek, disenamin mukanya aja supaya kita terbiasa buat membuka suara yang lebar atau Betul. mulut yang lebar. Gitulah ya. Itu penting tuh buat baca puisi karena mimik yang dihadirkan ketika membaca puisi itu bakal beragam banget. Nggak cuma marah, sedih, kecewa, itu banyak hal. Bahkan setiap kata ada mimiknya. Kalau bisa teman-teman kombinasi, diidentifikasikan Dan dikombinasikan ya, kan? Ya, bisa dikombinasikan. Kemudian gestur. Oke, gestur. Kan kebanyakan gestur itu kan gini doang gitu kan puisi itu. Sebetulnya itu banyak banget. Ada banyak gestur yang bisa dihadirkan ketika membaca puisi gitu kan. Ketika membaca puisi itu gestur tangan, gestur tubuh itu bisa beragam. Ya itu tergantung kita bisa memahami maknanya dan itu perlu dilatih. Pentingnya latihan atau jam terbang itu ketika membaca puisi. Jadi supaya ada keindahan dalam membaca puisi itu, gestur tangan, gestur bahkan kaki sekalipun itu kita mainkan. Itu untuk menambah supaya audiens bisa memahami apa isi atau makna dari puisi itu. Gestur. Nah selain dari gestur, kontak mata. Kontak mata. Jadi melihat audiens itu gak sekedar melihat audiensnya gitu. Ada, kita harus pahami ketika melihat audiens itu dalam kondisi sedih seperti apa, kita tunjukkan mata kita, mata yang sedih gitu kan, mata yang marah, mata yang kecewa, mata yang kesal, itu bisa kita tunjukkan. Nah itu bisa dipelajari dengan banyak latihan. Dengan banyak nonton, kan banyak lah yang dicontohkan. Kalau teman-teman bisa lihat YouTube, itu banyak yang dicontohkan. Itu untuk teknik membaca puisi. Yang terakhir, tentunya perlu banyak latihan dan belajar. Pokoknya latihan gitu kan. Rekam suara sebelum tampil, sebelum ikut lomba. Nah, apalagi dalam lomba itu kita harus bisa paham jurinya dulu. Oke. Karena Tips nih teman-teman nih. Ya. Kalau misalkan lomba, pahami jurinya dulu. Gimana tuh, Kak Zikri? ya karena gini, tiap juri kan memiliki selera yang berbeda. Tiap juri memiliki selera yang berbeda. Ada juri yang menyukai pembacaan puisi yang tenang gitu, tanpa banyak gerakan tubuh, bahkan tanpa ada gerakan tambahan gitu. Jadi cukup sekedar Membaca saja. membacanya saja gitu. Jadi fokus ke vokalnya. Tapi ada yang juri yang suka membaca puisi dengan bahkan gerakannya tuh yang luar biasa aktif gitu. Ada kayak menunduknya, kemudian ada Sebenarnya itu salah satu Segala puisi macam. monolog ya, Kak. Ya. Jadi itu pencampuran antara puisi dengan monolog supaya terekspresikan gitu supaya menggunakan gerakan. terekspresikan. Dan itu memang ada juri yang seperti itu. Makanya kita harus pahami. Kalau memang nggak ketemu jurinya kita tidak paham, ya setidaknya kita bisa melihat biasanya yang juara di sebelumnya gitu kan. Oke. Karena ini benar-benar sesuai selera, subjektif. Betul. Kita nggak bisa melihat pembacaan puisi ini bagus atau tidak, karena itu ya tergantung selera dari juri. Betul. Itu Oke. itu untuk teknik membaca puisi. Mungkin kita lanjut ini kali ya, Kak, karena ini kan Ya. Kak Zikri ini kan sudah berpengalaman dalam beberapa lomba juga dan sekaligus penampilan-penampilan di beberapa kesempatan. Ya. Mungkin kita akan kulik nih terkait pengalaman-pengalaman Kak Zikri Ya. untuk pembacaan puisi. Nah, mungkin kita bahasnya dulu dari acara Duta Bahasa deh, karena Kak Zikri ini kemarin Duta Bahasa ini semacam puisi monolog tentang Palestina yang sampai membuat penontonnya itu hampir menangis, bahkan ada yang menangis. Boleh diceritakan dulu Kak Zikri tentang hal tersebut? Ya, tentang Palestina. Dan ini memakai properti ya waktu itu, Ya. properti semacam darah-darah supaya terlihat dramatis. Nah, itu perlunya kita mendramatisasi, karena memang puisi itu kan mendramatisasi ya. Jadi kita pahami
itu hanya sebagai alat bantu saja kan, supaya teman-teman yang menonton kita itu bisa memahami lebih cepat gitu dan bisa langsung terbawa suasananya gitu kan, ketika suasana Palestina itu. Nah, saya menggunakan puisi itu memakai strategi ketika tampil di Duta Bahasa Indonesia. Apa tuh strateginya? Strategi yang saya bawakan, pertama, membuat audiens melihat kepada kita dulu, tertarik kepada kita dengan cara pokoknya habis-habisan dengan apapun yang membuat tersenyum gitu. Supaya suasananya, penonton tuh ada atensi dulu, ke pembacanya ya. Ya, kepada yang penampilan itu. Nah, itu strategi pertama gitu. Menarik atensi dengan emosi marah, sedih, segala macam ditunjukkan. Nah, ketika puisinya, saya tulis puisi Palestina itu nggak sekedar saya tulis puisi, kan biasanya puisi itu ada puisi sedih doang, puisi marah doang. Tapi saya buat puisi Palestina yang saat tampil di Duta Bahasa itu semua emosi saya hadirkan. Karena saya juga terombang-ambing waktu itu, kayak ada marahnya, ada sedihnya, betul, ada keselnya juga. Nah, itu semua emosi saya hadirkan. Saya buat pokoknya setiap bait, setiap puisi itu ada jeda-jeda untuk berbagai macam emosi. Jadi diawali oleh waktu itu apa ya? Pokoknya ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada kesal, kemudian ada terharu, ada harapan, dan harapan untuk supaya bisa kedepannya seperti apa. Itu kan dengan mata harapan gitu kan. Itu semua emosi dihadirkan saat itu. Jadi gimana caranya ngebuat audiens itu nggak cuma sedih, nggak cuma marah, tapi kita buat aduk-aduk perasaannya. Supaya itu juga salah satu hal yang supaya atensi orangnya tuh nggak hilang gitu ke kita. Ya, karena kalau misalnya kita puisinya hanya sedih doang, kan bakal bosan. Ya, ini sedih. Dan ini kebetulan puisinya karya Zikri sendiri nih. Ya, karena kenapa ngebacain puisi karya sendiri? Ya karena pengen beragam emosi hadir di puisi itu. Ya, makanya di situ penampilan pentingnya kita untuk membaca puisi dengan berbagai macam emosi di situ. Segala macam gestur pun dihadirkan saat itu. Nah, itu pengalaman di Duta Bahasa. Kalau Arlen nggak penampilan menarik di tempat lainnya yang bisa diceritakan gitu? Ya, untuk penampilan itu sebetulnya kalau lomba itu selalu kebanyakan yang saya ikuti online. Walaupun dari online itu banyak ya pesertanya, tapi yang pengalaman yang saya rasakan ketika membaca puisi yang buat saya terkesan itu pengalaman ketika membacakan puisi yang diundang oleh Rian Fardly. Ya. Saya kayaknya tahu tuh saya lupa lagi nama acaranya. Ya, pokoknya acara Distrik Berisik. Iya, acaranya Distrik Berisik. Ya, waktu itu diundang karena kenapa saya terkesan oleh puisi itu? Pembacaan puisi itu diiringi langsung oleh biola. Nah, itu bisa bayangkan dengan biola yang sangat menghayat, apalagi pembacaan puisi yang sangat dramatis, betul. Jadi orang yang mendengar tampil biolanya juga itu memang berpengalaman juga. Jadi ketika saya tampil saat itu, ya itu terasa banget suasana orang-orang tuh benar-benar terombang-ambing. Itu puisi karya dari Rian Fardly langsung. Oh iya. Wah, kebetulan tahu nggak nih Rian Fardly itu siapa? Mungkin nanti bisa dicek ya Rian Fardly itu siapa. Itu alumni UIN Jakarta. Nah, itu juga merupakan presiden Distrik Berisik, betul? Iya. Nah, itu waktu penampilan puisi Distrik Berisik. Nah, baru selanjutnya di penampilan yang berkesan itu di TEDx. Oke nih, ini kebetulan satu acara nih dengan saya nih, pas di acara TEDx. Gimana tuh, coba ceritain Kak? Nah, kalau saya kan TEDx-nya itu waktu bukan di main atau utama acaranya ya. Sebelumnya gitu kan. Iya. Saya tampil performance saat itu mengkombinasikan dengan monolog. Jadi saya monolog terlebih dahulu dengan berbagai macam drama saat itu.
tentang kupu-kupu. Kalau saya tentang kupu-kupu itu saya bacakan puisi itu dengan begitu hikmatnya gitu kan, karena ya penampilan TEDx benar-benar nggak bisa saya lupain aja, luar biasa. Ya itulah penampilan. Beberapa pengalaman dari Kak Zikri tentang pembacaan puisinya. Ya. Dan kebetulan tadi kan kita sering sekali membicarakan tentang monolog. Apa sih monolog? Nah mungkin nanti di episode selanjutnya kita akan membahas tentang monolog bersama narasumber lainnya nih teman-teman. Oke, pokoknya stay tune aja, saksikan aja terus Binar Bahasa. Dan mungkin itu saja mungkin ya. Terakhir. Ada, coba silakan. Alasan saya kenapa mencintai puisi. Oke, kenapa tuh Kak Zikri? Mencintai puisi dan mencintai membaca puisi. Karena bagi saya puisi itu adalah wadah bagi saya untuk mengekspresikan apapun yang ada dalam diri saya. Pemikiran saya, perasaan atau emosi yang saat itu saya miliki gitu kan. Dan juga pengalaman itu saya rasakan ketika saya membacakan puisi, saya benar-benar plong gitu. Saya merasakan ketika kita sedih ya kan, atau kita lagi pengen marah itu kan kadang bingung mencari pelampiasan itu dengan apa. Nggak mungkin kalau saya mencari pelampiasan dengan mukul orang atau merusak benda gitu. Nah, pelampiasan saya ketika kesal, ketika marah, ketika sedih dengan puisi. Saya merasakan emosi saya terlampiaskan ketika membaca puisi. Itu yang membuat saya cinta dengan puisi. Oke teman-teman, itu salah satu alasan kenapa Kak Zikri itu sangat mencintai pembacaan puisi. Nah kalau dari teman-teman sendiri gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin materi kita nih tentang puisi, terutamanya pembacaan puisi. Oke, semoga teman-teman sehat selalu. Dan mungkin di akhir video saya akan menampilkan atau melampirkan video penampilan Kak Zikri nih di penampilan Duta Bahasa DKI Jakarta. Jangan lupa saksikan ya setelah ini. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kami akan terus bangkit dan berjuang
hingga keadilan, kemerdekaan menghampiri di Palestina. Bom dan tembakan mengudara. Di mana tempat untuk berlindung? Di mana ada secercah harapan? Kapankah mimpi buruk ini akan berakhir? Biarkan kami hidup dengan tenang. Gimana? Apa dunia ini sudah terlalu buta? Apakah dunia ini sudah terlalu buta? Di mana pertolongan Ganda? Di mana? Perlu berapa orang lagi yang harus terbunuh? Perlu berapa orang lagi untuk kalian bisa